Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الرجل في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami hormati dan muliakan guru-guru kami yang hadir di tempat ini, mohon izin Ananda berdiri depan Ustaz. Yang kami muliakan al-mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama. Yang kami hormati, kami ta'zimi Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Selat Ustaz Sabudi. Saya tunggu-tunggu undangannya untuk menikah yang kedua. Ternyata ya sama saja kumisnya. Kalau kumisnya sudah tidak ada berarti istri kedua. Ternyata kumisnya yang 20 tahun lalu sampai sekarang masih berarti memang ya masih belum berakhir. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ittihadul Abrar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, sehingga terus berdiri tegak memimpin Pondok Pesantren ini. Yang kami hormati, kami ta'zimi pula Kepala Sekolah ini Ustaz Syahri Ramadan, teman satu meja, satu bangku, satu bantal ketika di pondok. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat sehingga tetap terus berkreasi, berinovasi untuk mengembangkan madrasah ibtidaiyah Nahdlatul Wathon Dunia Islamiyah Bakcabaya. Yang saya cintai Bapak Ibu wali santri dan santriwati, bil khusus anak-anakku santri dan santriwati yang menamatkan tahun ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat, menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya dari dunia sampai dengan akhirat, anak-anak yang tumbuh kembang dan kelak akan membela kedua orang tuanya dari dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dari mengajak Bapak Ibu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas, bisa duduk, bisa hadir di tempat yang insya Allah istimewa ini. Nah, pakai putih itu adalah bagian dari cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Bukankah Allah sudah mengatakan salah satu di antara ciri seseorang itu berada dalam dekapan rahmat dan ridha Allah, Allah tempatkan dia pada majlis ilmu. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, "Iza aradta an ta'rifa qadraka indahu, fanzur fi ma za yuqimuka." Jikalau kalian, wahai ya manusia kita ini kan, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, apabila kalian ingin tahu seberapa besar posisi dan kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah, tengoklah dirimu pada posisi
apa engkau didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di tengah-tengah dunia ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, saya terkesan sama anak-anak. Saya bangga dan bersyukur karena setahu saya dulu waktu mondok di Salut tahun 1995-1996, perkembangan madrasah ibtidaiyah ini tidak seperti sekarang. Namun demikian, sekalipun berada di tengah kota Narmada, sebenarnya gubuk ini sebenarnya markin. Tetapi kalau kembali kepada ungkapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladathu aba'un li'am. Kau bayangkan apakah bapak ibu tidak tersentuh hatinya. Imam Syafi'i mengatakan, saya melihat orang yang punya ilmu kecuali dia mulia di mataku dan di mata Allah, walau waladathu aba'un li'am, walau dia lahir dari seorang orang tua pendosa. Walau bapak ibu jual pecing, jual kangkung, tapi anak-anaknya ibu bapak mampu menghafalkan ayat dengan makhraj yang tepat, dengan tajwid yang mantap, maka itu cukup sebagai penjamin bahwa insya Allah kita akan diselamatkan dan termasuk golongan orang yang dibahagiakan oleh Allah kelak di alam sana. Karena bapak ibu rahimakumullah, dulu Maulana Syekh jauh hari sebelumnya, dan syair ini dulu sering saya hafal-hafal di waktu saya sanawiyah 92-93 di Pancor. Entah kapan Maulana Syekh mengubah syair ini, dan sekarang mari kita lihat dengan hati yang terbuka, dengan mata yang tersorat betul. Dulu Maulana Syekh mengatakan, wa'lam akhi annana fi zamani fitani hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Apa lanjutannya Ustaz? Apaan? Akhul ula la yatimmu ilmu illa iza talabtahu mukhlisan binahdatil watani. Wahai saudara-saudaraku, kata Maulana Syekh, ingatlah dan ketahuilah bahwa zaman ini zaman fitnah. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ilmumu tidak akan pernah sempurna walau deretan gelarmu berderet muka belakang, sampai engkau menuntut ilmu secara ikhlas di madrasah yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Coba hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya di KUA, ada anak yang belum tamat SD sudah hamil, ada anak yang tamat SD mau didaftarkan di KUA, sementara Undang-Undang 2019 tentang perkawinan, maka kalau KUA berani menikahkan, maka dia masuk penjara 5 sampai dengan 10 tahun. Bukan di perkotaan, tetapi di pelosok-pelosok desa. Anak-anak kita ini terjangkiti dia oleh virus yang namanya HP. HP kalau digunakan untuk menghafal, untuk merojaah, keren. Tapi hari ini HP digunakan sebagai media, TikTok gaya apa jaga namanya. Kalau dia hanya mengekspresikannya sekadar menari-nari, lagu lain boyen. Barangkali inilah yang dimaksud oleh Maulana Syekh. Maka dengan melihat perkembangan anak-anak kita menghafal, melantunkannya dia dengan sujud, subhanallah, maka berbahagialah Bapak Ibu. Ya, berbahagialah
dan sambung silaturahim dengan para guru, terutama dengan, saya kaget di mana dia tanahnya, setahu saya tanahnya cuma sedikit. Dulu di dalam lah kita ada acara, saya telepon Ustadz Adnan, karena Ustadz Syahri tadi mungkin karena sibuk mengontrol teman-temannya, dia tahu nih Ustadz, dia kualanya itu dia mudi, siapa punya wakaf? Oh, keluarganya dari guru kita Ustadz Burhanuddin tertentu ini. Alhamdulillah, kita doakan orang tua beliau dan beliau mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan mahkota kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena begini Bapak Ibu rahimakumullah, Syekh Sayyid atau Abu Ya Sayyid Maliki Al-Hasani mengatakan, makanya Bapak Ibu ini terima kasih ya, terima kasih kepada Bapak Ibu gurunya ini, apalagi tadi Tuan Guru Adinda Mukarram Tuan Guru Zainul Muttaqin ya, insyaallah doktor, insyaallah sebentar lagi beliau doktor ya, insyaallah. Saya sekalipun kakak kelas tuanya ya, insyaallah enggak doktor-doktor ya, begini-beginilah ya, beliau ilmunya sudah doktor, ilmunya sudah doktor. Kalau kita ini ya begini-begini dari dulu. Maka Bapak Ibu tadi beliau Tuan Guru Zainul Muttaqin mengutip satu hadis, dan hadis ini sahih. Kalau tidak salah ini riwayat, ada yang mengatakan ini sahih Bukhari, ada yang mengatakan ini Syekhon. Kalau saya baca beberapa literatur, apa katanya, kalau ada seseorang berbuat baik kepadamu, fakafiruhu, maka balaslah dia dengan balasan yang setimpal, kalau tidak bisa lebih. Lalu Bapak Ibu ndak buket kanak doang, bete wah kepinaan buket Bapak Ibu guru nih. Halo Ibu-ibu, wah kepinaan buket mun kanak arah buket ende arah buket Ustadz Amiri siwane menghap pimpin be ya. Arah siapa nggak buket? Hah? Saya berharap nanti bukan hanya buket, mudah-mudahan nanti wali santri ini yang tamat tahun hari ini nanya kepada kepala sekolahnya, B nomor rekening deh, bare haji buket ke mana-mana sejuta ada transfer. Kenapa? Mudah-mudahan begitu. Kenapa? Abu Ya Sayyid Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar, profesor, doktor, ulama yang mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah termasuk Azhari. Beliau ini adalah ya ilmuwan dari ya Azhar, dari Universitas Al-Azhar. Tapi beliau mukim di Makkah Al-Mukarramah. Apa kata beliau? Ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syai'ihi summa khaba. Terjemahan bebasnya, tidak ada seseorang pun yang rugi dan tidak akan pernah merugi kalau seseorang itu selalu berhubungan, berkaitan dan menyambung silaturahim dengan gurunya dan dengan anak gurunya, dengan guru anaknya. Tidak usah sesi tamat menolak ketua yayasan PT Semen Kesengkene. Karena kalau kita melihat ungkapan ini saya hafal mati ini, ungkapannya Ali bin Abi Thalib dulu, Tuan Guru Zahid Syarif itu mengatakan, dan taklim ini sudah berapa kali kita tamat, dan satu ibarat beliau baca ulang-ulang, bukan sekali dua kali. Ini satu ibarat itu dia ulang sampai 5, 6, 7 kali. Di situ maknanya begini. Kata di dalam Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji itu, kalau Tuan Guru Zainul Muttaqin itu insya Allah hafal dia dari belakang sampai sampai akhir. Tapi kalau saya paling tidak pasal-pasal di dalam itu masih saya ingat. Dobit-dobitan saya dulu masih Tuan Guru. Waktu ngaji di Tuan Guru saya. Apa katanya? Di situ ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf, maka saya rela dibuat jadi budak, mau dijual atau mau diapa.
Dan anak-anak kita ini Masya Allah bukan hanya hafal satu huruf, ada yang menghafal 5 juz, ada 3 juz, bahkan satu juz pertama itu hafal sampai ayat-ayatnya. Subhanallah, ya Allah ya Karim. Kenapa saya bisa hafal? Karena kebetulan ada program tahfiz di pondok ya. Tidak sekalipun saya bukan hafiz, karena di pondok dulu yang ngajar kitab aja, diajarin kitab aja, setidak-tidaknya masih teringatlah ngulang-ngulang sama sama anak-anak. Tapi hari ini MI Mercapada di bawah naungan Ittihadul Abrar, maka layak inilah anak-anak yang akan berkompetisi, yang akan nanti membelah dan memimpin dunia ini, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah inilah calon-calon anak-anak kita yang akan memimpin kita di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, lagu ini tak belo nih, karena saya takut ditegur baris sama Tuan Guru Zainul Muttaqin. Ada seorang ulama di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam mengutip ungkapan Wahab bin Munabbah. Beliau mengatakan begini, makanya anak-anak ini luar biasa, bukan hanya diajarkan hafal Quran, bukan hanya diajarkan akhlak dan budi pekerti, tetapi diajarkan matematika, summa geografi, katanya di wasiat itu kan, sampai semuanya diajarkan. Apa katanya Wahab bin Munabbah? Beliau mengatakan dunia ini jangan anggap dia sederhana, karena innama masrul hayatid dunya karujulin lahu imra'atan. Ini Tuan Guru Zainul Muttaqin sudah ketawa-tawa dia. Jadi in awda ihdahuma asfatul ukhra. Jadi perumpamaan hidup dunia dan akhirat ini Bapak Ibu, itu seperti seorang laki-laki yang memiliki 2 orang istri. Kalau seorang laki-laki ini hanya mengutamakan istri yang pertama, maka istri yang kedua besok pagi dia akan menggugat di pengadilan. Tetapi kalau seorang suami mengutamakan istri tua, maka insya Allah juga istri yang muda itu akan menggugat dia besok pagi. Artinya kalau dunia saja tidak cukup, kalau akhirat juga tidak cukup. Disinilah di madrasah ibtidaiyah inilah menggabungkan antara kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Buktinya itu di SD itu tidak ada, makanya sekarang SD ini hampir mati. Di rumah mertua saya di Jenggi itu ada SD itu hampir mati. Dia susah payah cari muridnya hanya dapat 20-15. Tetapi ada di sana madrasah ibtidaiyah Al-Hasaniyah yang diletakkan dulu dan dibangun oleh Maulana Syekh, itu sampai 4-5 kelas, sama dengan dengan madrasah ibtidaiyah Mercapada ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbohong sebenarnya. Bohong saya ini saya iri. Kalau saya saja dekat MI ini, saya akan pindahkan anak saya di MI Mercapada ini. Anak saya juga di MI. Tetapi saya melihat perkembangan mentalnya, kemudian cara melapaskan dia huruf, napasnya diatur. Itu kok, ini rapat-rapat kita pindah ke anak menuju MI Mercapada ini. Ya Allah. Tetapi ada arah-arah di luar ini. Ada yang sekolah dari Lingsar ini, ada ya. Dari mana? Dari Subhanallah walillahil hamd. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya wa Ulumuddin. Beliau mengatakan, utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun nar. Tuntutlah ilmu, maksudnya ilmu agama, ilmu dunia, ilmu agama terutama. Walau jarak di antara kamu dengan majelis ilmu itu
ada jurang, ada lautan api. Sekalipun ada SD itu lewatnya apa? Sini masukkan. Ya, inilah madrasah. Yo, kalau dia di SD malas dia ngajar. Ini tidak ada hitungan jamnya ini katanya. Tapi kalau di sini, walau dia tidak ada honornya, dia tetap mengajar. Dia tetap mengajar. Ini luar biasanya. Dan buktinya apa? Bapak Ibu tidak perlu mempertanyakan keikhlasan dari ketua yayasan, keikhlasan dari pengurus, keikhlasan dari kepala sekolah, keikhlasan terutama dari guru-guru ini. Buktinya ada, anak putra putri Bapak Ibu, buktinya minimal menghafal 1 juz, setidak-tidaknya dia bisa melafazkan bacaan Al-Quran dengan benar. Apalagi tadi Ustaz Amin mengatakan ada sampai hafal sampai dengan 6 juz. Luar biasa. Inilah anak-anak yang akan menyelamatkan Bapak Ibu. Masalah dunia ini gampang. Yang paling penting itu adalah modal bahwa Bapak Ibu sebenarnya yang tugas mengajar itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tidak ada kewajiban guru-guru ini. Yang berhak, yang berkewajiban mengajarkan anaknya itu siapa? Itu dengan tua sepina yainu. Tapi karena kita tidak punya waktu dan barangkali juga tidak mampu, kita serahkan kepada guru-gurunya. Jadi guru-guru ini telah menghapus dosa mengajarnya Bapak Ibu. Kalau arak jauh amplop dan guru-guru nih. Yo, Bapak coba bayangkan. 1 huruf apalagi dia bisa menghafal sampai berjus-jus. 1 ayat yang dihafalkan sama anak-anak ini haram dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau misalnya nanti ikut kira-kira ikut rombongan saya lah, ikut rombongan Tuan Guru Zahid lah. Kalau ada nanti Munkar Nakir itu akan nanya. Lalu kemudian menanyakan ketua yayasan dan guru-guru ini, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" Lah, sudah saya hafal dari itu katanya, yang penting saya masuk neraka. Kalau saja sampai nanti Munkar dan Nakir ini pertanyaannya terlalu bertubi-tubi dan dalam terhadap seluruh guru dan pimpinan pondok dan kepala sekolah, nanti boleh panggil saya bantu jawab. Karena kenapa? Coba bayangkan bisa menghafalkan ayat suci Quran dengan makhraj yang benar di tengah gurita teknologi, di tengah gurita informasi di mana-mana. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada jo amplop nih. Nenek bentiang aja, wah harap kayak bentiang aja. Nih, soalnya begini, terakhir ini. Tuan Guru Zahid dulu mengatakan begini. Tuan Guru Zahid dulu mengatakan hampir di setiap majelis ilmu itu, Tuan Guru Zahid mengatakan begini. Nanti pada zaman 2000 ke atas itu, belasan ke sana itu nanti, padahal sekarang sudah 2026. Apa kata beliau? Banyak orang ahli. Banyak ahli ini, ahli itu, tapi sangat sedikit orang yang ahli bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ya, mana yang halal dan mana yang haram. Dulu tuh saya yang tidak terlalu paham lah. Lama-lama setelah keluar, sudah tua begini mau 50 tahun, tambah paham saya. Benar kata beliau, kalau masalah kesuksesan dunia itu gampang. Lagu syaratnya apa? Anak-anakku, besok kalian kalau sukses, kalau sudah bertitel, jangan lupakan gurumu minimal dalam doamu. Lalu nengke master simparan diri dia siduk imam guru itu kan berkurang ajarnya. Nah, tidak ada kita benarkan. Dan ini ternyata dunia ini apa ya, rada-rada gampang lah. Ya sebenarnya saya ingin agak vulgar gitu ngomong, cuma karena ada adik ipar saya di sini, istrinya Tantawi, ya saya khawatir dia cerita kemana-mana, jadi ya tidak berani terlalu vulgar gitu. Jadi masalah dunia ini masya Allah, dulu di Salut tidak ada kita diajarkan komputer, aplikasi macam-macam yang aneh-aneh, ilmu-ilmu yang sekarang tidak ada. Tetapi buktinya bahwa
Guru-guru kami dulu di madrasah, di pondok pesantren itu hanya mengajarkan tentang akhlak, tentang adab, mengajarkan kita baca Quran, mengajarkan kita baca kitab. Ternyata begitu masuk kantor aplikasinya banyak. Dalam pikiran saya, kalau kitab tidak berbaris saja saya bisa baca, apalagi ini. Jadi anak-anak, sekalipun ilmu setinggi langit, ya jangan lupa akhlak. Sealim apapun seseorang itu, ya jangan tertipu sama jubah saya ini, apa namanya, guru Zaidul Murtaki ya. Jadi jubah ini hadiah, jadi harus saya pakai. Jadi setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak punya akhlak itu percuma. Tidak ada maknanya. Sebab ilmu tanpa adab dan kurang, bahkan tidak ada barokah. Seperti mobil Alphard, dia punya ilmu bagus, gelarnya banyak, penyampaiannya bagus, lalu ini lampah, macet, jalan semeter, baraan tebodoi Avanza, tapi kencang jalannya. Itulah perumpamaan ilmu yang barokah. Makanya banyak orang-orang yang bertitel, gelarnya doktor, profesor, gelarnya master itu, master ini, master itu, ujung-ujungnya mentok. Tidak ada yang dipergunakan, tidak ada yang bisa memberikan pencerahan di tengah umat. Maka anak-anak ini saya pastikan anak-anak yang sukses. Tapi masukkan di madrasah Bapak Ibu. Kalau Anda sukses nanti cari saya, Bu. Karena kata ulama, ini terakhir, kata ulama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatin nujahi bin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dan ingin melihat anaknya sukses dunia, kaya akhirat jamaah-jamaahnya, maka letak dan taruhlah anak-anak ini di madrasah dan di pondok pesantren. Dan saya yakin insya Allah anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang kaya dunia dan kaya akhirat. Paham sudah ibu-ibu? Alhamdulillah, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebenarnya masih kurang sehat ini, Ustadz Sahmi, Ustadz Bur, tapi karena Ustadz Syahri calling saya 2 minggu yang lalu, padahal itu saya masih kurang sehat juga sampai saat ini. Tapi karena ya sahabat, dia mau minta atau merintah juga ya mirip-mirip sama, jadi ya insya Allah, karena seperti saya pulang ke rumah sendiri, akhirnya ya sampai dengan saat ini saya bisa berdiri di sini. Dan bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan, tidak patut, yang mohon maaf dan selamat kepada anak-anakku. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat. Dan selamat kepada Bapak Ibu Wali Santri. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap hatinya meletakkan dan menaruh serta menitipkan anaknya di madrasah dan pondok pesantren. Allahumma muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.